Kasus penganiayaan terhadap Maria Huwai alias Mama Mimi di Negeri Alang, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, menyita perhatian publik setelah keluarga korban mengunggah kekecewaan atas putusan hakim pada Senin 4 Mei 2026 yang dinilai jauh dari keadilan. Vonis 5 bulan penjara disebut tak sepadan dengan luka yang dialami perempuan lanjut usia berumur 74 tahun itu. Kecewa hingga merasa lembaga hukum tak bisa dipercaya. Berikut Tribuners pengakuan menantu korban dalam saksi kata. Aniaya lansia, Oknum Brimob divonis 5 bulan penjara, keluarga korban kecewa. Waktu kejadian terjadi itu kan malam, baru kejadian terjadi itu kan hujan besar. Jadi semua ada tertuju di acara pernikahan, karena memang kalau orang Alang punya acara, ya semua orang ada, semua orang hadir dan diundang semua. Dan kebetulan malam itu hujan sangat besar, jadi tidak ada orang yang lewat-lewat untuk mama teriak untuk minta tolong. Tidak ada orang sama sekali, satu orang pun juga tidak ada. Semua tertuju di acara pernikahan, acara pernikahan si pelaku punya ponaan. Waktu kejadian terjadi memang saya tidak ada di tempat, tapi dengan adanya kejadian terjadi, beta sebagai anak mantu, beta tanya mama, ini kenapa sampai bisa terjadi seperti ini, yang dia pukul mama, pelaku pukul mama seperti ini. Lalu mama cerita, mama bilang, ini tanggal 11 mama dapat undangan di pelaku punya ponaan, ini dia kawin, jadi mama dapat undangan. Lalu mama pergi acara orang kawin pernikahan. Mama pergi, lalu mama pulang. Malam itu mama pulang dari acara pernikahan. Mama su pulang, mama su baganti. Lalu mama ada duduk nonton dengan Riko yang saksi mata ini. Mama ada duduk nonton dengan dia. Tiba-tiba dia masuk. Dia pelaku ini dia toki pintu kah, bilang selamat malam lah. Dia langsung masuk, langsung mama ada duduk di kursi, dia langsung tendang mama, langsung bilang, dia tendang sambil kasih keluar kata maki, dia tendang, langsung dia bilang, Lubang Puki, kenapa si pergi di beta punya anak punya acara. Lalu mama bilang, beta ini kan diundang makanya beta datang. Lalu mama hiraukan dengan dia, lalu mama masuk di dapur, mama mau ambil makan, mama mau makan, dia ikut mama ke dapur, langsung mama pas mau ambil makan di dapur, mama mau keluar, dia ambil mangkok di rak piring, lalu dia lempar mama dengan akang. Pas mama mau keluar dari muka pintu dapur, langsung dia lempar mama dengan mangkok. Tapi mangkok itu dia double 2. Dia lempar mama. Lalu mama mau lari keluar, mau lapor di pos, ada pos polisi yang jaga di kampung di Alang. Di situ mama mau lari untuk mau lapor dia. Tapi pas mama mau lari, langsung pas sampai di dia punya muka pintu, dia langsung lempar mama lagi dengan pot bunga yang ada di dong punya muka rumah. Karena dia lempar mama dengan mangkok, karena pecahan beling yang ada di kepala mama, ini akang, mama cabu pecahan beling itu, makanya mama pono dengan darah-darah. Dan waktu rekonstruksi bulan November, tanggal 6 November 2025,
saksi Riko ini dipanggil untuk kasih untuk rekonstruksi, dia juga takut. Dia takut sekali. Panggil dia untuk mau rekonstruksi, untuk mau ambil dia punya data sesuai dengan di TKP. Dia takut. Dia tidak akan. Dia tidak mau. Dia mungkin takut yang nanti dia masuk penjara. Ya pemikirannya kan juga kayak dia kan memang masih anak-anak. Jadi tapi saya sebagai tante, saya buju-buju. Saya bilang, saya kasih berani dia, saya nggak usah takut. Saya akan kenapa-kenapa, polisi saya bisa akan bawa Ose, atau saya bisa kenapa, dong saya akan pukul Ose, saya nggak apa-apa. Kenapa saya takut? Apakah ada orang yang bilang saya boleh ini, tapi tante beta takut, saya apa-apa. Tapi memang ada rasa takutnya, dan itu juga paksa beta sebagai tante, beta paksa dia karena memang rekonstruksi kan dia harus ada punya laporan. Itu keadaan Riko. Rasa takutnya tetap ada. Luka yang paling parah sekali itu di bagian kepala, karena bagian kepala ini kan sensitif sekali. Itu di bagian kepala sekali. Tapi kalau macam yang di pipi sama di belakang leher memang sakit, tapi lebih sakit lagi di bagian kepala. Karena yang sakit di bagian kepala karena dia pelaku lempar dengan mangkok. Sama di bagian leher sakit, tapi tidak terlalu sakit seperti yang di bagian kepala. Tapi kalau pipi juga sakit karena memang dia pukul dengan tangan. Waktu kejadian terjadi itu yang bawa mama untuk ke penanganan medis. Itu mama punya anak laki-laki. Mama punya anak laki-laki, ya panggil ojek. Lalu bawa mama dengan ojek ke puskesmas. Ke puskesmas Alang untuk penanganan medis. Karena mama memang sudah rasa pusing karena sudah beberapa menit baru reaksinya. Reaksi luka-luka mulai reaksi pusing karena dapat pukul. Waktu pas dapat pukul belum sampai sudah 3-4 menit baru akan punya reaksi untuk rasakan dalam tubuh bahwa anto pusing, darah sudah keluar banyak. Lalu untuk punya anak laki-laki panggil ojek, untuk punya anak laki-laki pegang dari belakang, jadi 3 orang itu satu motor. Karena waktu itu kejadian terjadi, untuk punya anak laki-laki ini yang ada di rumah, ada keluar, ada duduk di teman punya rumah. Kejadian terjadi sekitar paling tinggi 20 menit karena ada orang yang pergi panggil untuk punya anak laki-laki bahwa segera bawa mama karena mama sudah berlumuran darah, mama sudah luka-luka. Waktu kejadian terjadi tanggal 11 Oktober, langsung besoknya tanggal 12 langsung mama dengan dengan anak mantunya langsung ke Propam, langsung ke Polda Maluku untuk ke lapor. Biarpun kondisi mama memang masih sangat lemah karena memang kejadiannya baru malam, tapi besoknya harus anak laki-laki itu kan beta punya paitua, anak laki-laki di Sorong bilang bawa mama sekalian, langsung bawa mama saja, tenteng antua, pakai mobil saja dari Alang, lalu bawa mama saja, bilang untuk ada ipar satu, ada mama punya anak mantu satu lagi, tolong bawa mama langsung saja, biarpun antua masih rasa memang masih pusing, masih rasa sakit, luka-luka masih berlumuran darah, tapi bawa saja supaya kan dorang bisa ambil antua punya, supaya bisa lapor di sana langsung Polda, dari Polda juga bisa lihat mama punya kondisi. Dan memang betul kita tidak ingkari dari hal ini, sampai saat ini memang keluarga
dari pihak korban keluarga memang datang minta maaf di mama. Jangankan sampai di mama, di Alang, dari pelaku juga punya keluarga yang ada di Papua, yaitu di Sorong, juga ada datang minta maaf di Paitua, yang dimana mama ini punya anak laki-laki, minta maaf. Tapi mama bilang, yang pukul itu kan bukan keluarga, yang pukul ini kan pelaku Hendra ini. Kenapa harus keluarga mau datang minta maaf? Sedangkan masalah yang terjadi, kenapa Hendra ini dia yang datang untuk lihat mama punya kondisi seperti apa. Ya mungkin bisa bayar mama punya biaya pengobatan, mungkin bisa kasih uang, jangan kasih uang banyak-banyak, ya barang 50.000 saja, beli anto punya susu anto minum, karena anto punya darah sudah keluar sudah banyak. Tapi selama kejadian terjadi, tidak ada etika baik dari si pelaku dan istrinya. Itu yang dari kami pihak keluarga korban cuma minta etika baik dari dia. Padahal selama kejadian terjadi sampai proses masalah ini kita lanjutkan, kita lapor di Polda Maluku, di Reskrim Polda, tidak ada etika baik sama sekali. Berarti kan tidak ada tujuan untuk minta maaf. Ini prosesnya lambat. Kenapa sampai prosesnya lambat? Kami dari keluarga korban sangat kecewa. Sedangkan masalah ini sudah terjadi dari 11 Oktober 2024. Kenapa dalam tahun 2024 kenapa masalah ini lambat untuk naik ke pengadilan? Kami sangat kecewa dengan penyidik di Polda. Sedangkan kalau mau bilang kalau misalnya lambat, kecuali ada dari penyidik Polda ada panggil ketong selaku korban untuk mau ambil data-data, kita tidak pernah tunda-tunda. Tidak pernah apa yang dari Polda bilang, ibu nanti tolong bawa saksi dengan mama korban nanti besok kita bawa. Tidak pernah bilang, ibu minta maaf, mungkin nanti besok kah, atau nanti lusa juga ibu barang ini mama pun kondisi. Tidak pernah. Pokoknya padahal dalam proses pengaduan di penyidik Polda kita selalu hadir. Kok kenapa dari penyidik, kenapa berkasnya lambat, kenapa masalah ini lambat untuk disidangkan, kenapa sampai 2026 baru disidangkan, sedangkan selama laporan yang masuk, yang kita lapor di sana, setiap kita dipanggil untuk kasih laporan, mau dari saksi maupun itu korban, bilang besok ya kita hadir besok. Tidak pernah tunda-tunda, tidak ada kendala. Yang kendalanya tidak ada kendala untuk kita keluarga korban untuk kasih masuk laporan. Berarti ini kan kendalanya kan dari penyidik. Selama pengaduan yang ketong kasih masuk di dalam penyidik di Polda, ketong rasa mungkin karena ketong ini korban, jadi ketong sing usah lagi mau pakai pengacara khusus. Kalau beta jujur, beta selaku keluarga korban, beta jujur kalau untuk mau pakai pengacara khusus, ketong keluarga tidak mampu. Beta jujur tidak mampu untuk mau bayar pengacara. Jangankan untuk mau bayar pengacara, kita punya hidup saja pas-pasan. Kita punya hidup pas-pasan. Kadang kita makan juga, kadang masih kurang. Jadi mungkin beta berpikir bahwa nanti karena dilihat dari kita ini kan pasti orang biasa-biasa, rakyat kecil. Dalam masalah ini mungkin dari penyidik Polda mungkin bisa kasih dari lembaga LBH untuk kita pengacara khusus dari LBH untuk mendampingi
untuk mendampingi katong dalam hal ini. Tapi memang itu ada dikatakan oleh Ibu Siti penyidik bahwa ibu ini nanti ibu dong ada pengacara khusus untuk ibu dong, untuk nanti mendampingi ibu dong, ada pengacara sukarela jadi untuk mendampingi ibu. Oke ibu, terima kasih banyak. Tapi ternyata datang persidangan yang ada pengacara untuk mendampingi katong, yang ada pengacara. Dan beta juga pernah sampaikan di mama tolong mama bikin surat keterangan dari pemerintahan desa bahwa mama orang tidak mampu, supaya mungkin kita bisa dapat pengacara yang bisa bantu ketong dalam masalah ini, mendampingi ketong dalam masalah untuk persidangan, supaya kalau misalnya kalau macam dorang minta, beta bisa kasih tunjuk bahwa memang ini dari pemerintahan desa, memang mama nih, memang ketong ini keluarga tidak mampu. Tapi ternyata apa yang Ibu Siti bilang waktu laporan di sana, nanti kita dapat pengacara khusus, padahal tidak sesuai dengan fakta yang penyidik bilang. Dan satu lagi, selama laporan yang masuk di sana tidak ada PPA, dari PPA Perlindungan Perempuan, tidak ada PPA yang mendampingi ketong. Tapi kan itu kan seharusnya PPA yang harus melindungi ketong, Perlindungan Perempuan. Tapi selama tung punya masalah naik di penyidik, dari pertama sampai masalah sampai sudah naik di pengadilan, tidak ada yang mendampingi dari PPA, tidak ada sama sekali, tidak ada. Waktu proses persidangan, mungkin yang persidangan yang pertama yang kita dapat panggil itu, yang dapat panggil saksi dan korban dalam persidangan. Nanti kita juga akan dipanggil terus untuk persidangan selanjutnya terus sampai putusan. Ternyata cuma yang kita dapat panggil itu cuma tanggal 4 Maret yang dipanggil, cuma waktu itu yang mesti hadir korban sama saksi-saksi. Dan seterusnya juga kita tidak dipanggil untuk mengikuti sidang selanjutnya. Dan kami sangat resah. Pertanyaan untuk kita, kenapa dalam persidangan, setiap persidangan kita tidak pernah dikasih tahu bahwa besok atau tanggal sekian ada mau sidang. Iya, waktu mau putusan kemarin tanggal 4, beta panggil mama untuk datang untuk menghadiri putusan, karena mama ini putusan ini nanti putusan untuk dia ini, sidang ini putusan sidang yang terakhir. Jadi beta minta mama datang, mama dari Alang. Jadi waktu itu mama dengan beta suruh, mama punya anak laki-laki, antar mama. Waktu persidangan mama hadir waktu itu. Itu pun juga dari inisiatif ketong sendiri, dari ketong korban. Tidak ada pemberitahuan dari pengacara untuk kita. Waktu tanggal 4 Mei kemarin hari Senin, putusan pengadilan, pas palu jatuh, mama selaku korban dan beta selaku pihak keluarga korban paling sangat menyesal dan paling sangat tidak adil dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim majelis yang hanya cuma 5 bulan. Dan reaksi beta lihat mama waktu putusan 5 bulan yang dijatuhkan palu kepada majelis hakim, mama tiba-tiba langsung diam serentak 2 menit. Sampai beta juga sempat untuk tanya panggil mama tidak dengar. Dan beta lihat mama punya roman muka itu pucat. Lalu karena putusan yang dijatuhkan 5 bulan, anto pergi menghampiri hakim. Antua mama katakan bahwa Bapak beta seng setuju, itu seng adil sama sekali Bapak. Masa cuma hukuman untuk dia 5 bulan. 5 bulan itu sakit, apa yang dia bikin sakit untuk beta.
kenapa cuma 5 bulan Papa, beta yang akan jangan terima. Dan pernyataan itu sambil mama menangis dalam ruangan yang tanya Bapak Hakim Majelis. Lalu Bapak Hakim bilang, oma nanti ke jaksa saja. Lalu kalau ketong keluar dari ruang sidang, kita keluar dari ruang sidang, langsung beta sendiri, anak mantu sendiri menghampiri jaksa, cari jaksa. Dan beta juga tanya untuk jaksa, dan beta juga sempat juga menangis di jaksa dalam ruangan. Ada ruangan satu, ada kosong di sebelahnya ruang sidang. Beta bilang jaksa, beta bilang, Pak, ini kenapa cuma 5 bulan? Kenapa 5 bulan untuk pelaku? Dia punya perlakuan tidak sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan kepada mama. Itu beta bicara itu juga sampai beta menangis. Pak, bagaimana kita naik banding saja? Lalu jaksa bilang, ibu kita sudah tidak bisa naik banding. Kenapa sih bisa naik banding? Karena sudah 1/2 dari dia punya masa tahanan. Lalu kalau kita naik banding, putusan yang 5 bulan yang dikasih jatuhkan kepada Hakim Majelis tidak sesuai, ini bagaimana? Ibu, kita mau bikin bagaimana? Itu sudah putusan dari hakim. Kita susah bisa berbuat apa-apa. Dan sampai langsung ketung keluar, sampai di luar, masih di lingkungan pengadilan, beta masih sangat kecewa, dan mama juga sangat kecewa, paling kecewa. Korban paling sangat kecewa, dan beta sendiri dari pihak keluarga korban paling kecewa. Dan beta ulang kata itu lagi kepada jaksa, Pak, masa cuma 5 bulan, Pak? Kenapa cuma 5 bulan? Dia punya perlakuan tidak baik untuk beta punya mama mantu. Tidak adil bagi kita, Pak. Sakit yang dia buat. Pak, kalau Pak mau tahu, ini masalah ini sudah 2 kali. Baru apa yang dia bikin untuk mama cuma 5 bulan. Kalau memang kata dari pihak keluarga korban minta bahwa mau naik banding, Pak bilang tidak bisa. Oke, Pak, beta akan viral. Beta akan viral supaya kata keluarga korban bisa akan mendapat keadilan. Lalu kata pengacara, kalau ibu mau viral jangan apa-apa. Kata jaksa, kalau ibu mau viral ya sudah, jangan apa-apa ibu, tapi ibu hati-hati. Jaksa bilang begitu, ibu hati-hati. Jangan dari korban tuntut nama baik. Lalu beta bilang, Pak, kalau beta mau viral, hati-hati. Korban mau pelaku minta tuntut nama baik, baru ketong yang korban ini tampak di mana, tapi beta akan viral. Jadi selama dalam persidangan itu, untuk mau putusan tanggal 4 itu, kita selaku korban di pengadilan, kita diabaikan. Tidak pernah, mungkin kalau macam mau datang sidang, ya setidaknya jaksa bilang apakah ada keluarga korban ada hadir untuk putusan perkara ini. Tidak ada sama sekali. Kita diabaikan, kita tidak peduli di sana. Untung waktu masuk dalam ruang sidang, untung saya lihat pelaku punya istri dan adiknya masuk dalam ruang sidang. Baru saya panggil mama dan untuk punya anak laki-laki masuk dalam ruang sidang. Baru kita bisa kita ada dalam ruang sidang. Kalau tidak juga kita tidak tahu bahwa ini ada sidang perkara nomor 17 yang sidang kasus ketum punya. Karena memang kita diabaikan di sana. Dan selama dalam persidangan ini, mulai dari persidangan kita
kita dari keluarga korban tidak ada jadwal, tidak ada pemberitahuan, tidak ada undangan untuk kita untuk jalankan sidang. Kalau macam karena ini jaksa ganti-ganti. Waktu pertama kita keluarga korban dapat panggil waktu pertama dari pengadilan untuk harus hadirkan saksi dan korban, itu memang betul, itu ada undangan secara online yang saya dapatkan dari penyidik Reskrim Polda, yaitu dari Ibu Siti. Dan hari itu kita hadir waktu itu. Lalu semua hadir, saksi sama korban. Kita hadir waktu itu. Lalu sudah selesai pertemuan, jaksa atau hakim tidak sampaikan bahwa nanti minggu berikutnya sidang. Cuma maksudnya sampaikan untuk kita supaya kita tahu bahwa minggu depannya tidak tahu tanggal berapakah, hari apakah kita sidang, supaya juga kita hadir. Kita dari keluarga korban, kita juga ingin hadir untuk mau tahu perkembangan persidangan ini yang kita punya kasus, supaya kalau macam ada hal-hal yang kejanggalan, kita bisa bantah di dalam persidangan. Kok kenapa selesai pertemuan antara saksi dan korban, saya hampiri jaksa yang pertama, Pak Jeremy. Saya katakan untuk Pak Jeremy, Pak, nanti tadi kan hakim bilang tanggal 10 kan sidang lagi. Sidang itu untuk mau dengar bahwa apakah pelaku ada minta maaf kepada korban tanggal 10. Apakah kita hadir juga, Pak? Lalu yang dikatakan oleh Pak Jeremy, boleh ibu bisa hadir atau ibu dengan keluarga bisa hadir, boleh, dan kalau tidak hadir juga tidak apa-apa. Oke Pak, terima kasih Pak. Lalu waktu itu kita pulang. Karena bilang begitu, ya sudah. Karena katon dari pihak keluarga korban tahu bahwa tanggal 10 Maret sidang, katon pikir mungkin nanti kita dari keluarga korban dapat undangan untuk persidangan. Tidak mungkin kita mau masuk saja begitu. Dan memang setahu saya, biasa kalau mau dalam persidangan kita selalu dapat undangan untuk sidang. Karena tidak ada undangan, jadi kita tidak hadir dalam 1 bulan itu. Cuma dalam 1 bulan Maret kita hadir, yang kita panggil, yang dari pengadilan panggil saksi sama korban itu cuma tanggal 4 Maret saja, dan seterusnya sudah tidak. Dan karena sudah habis bulan Maret masuk April, dipertanyakan kepada saya sendiri, kok kenapa belum sidang? Lalu saya telepon Pak Jeremy yang masih jaksa pendamping yang sama, Pak Jeremy. Saya bilang, Pak, apakah belum sidang selanjutnya? Kita belum dapat, kita dari keluarga korban tidak ada dapat undangan untuk sidang lagi. Bu, sudah sidang Bu. Jadi ini nanti tanggal 14 April nanti sidang. Kalau boleh tahu tanggal 14 April ini agendanya apa Pak? Nanti agendanya pembelaan. Baru kenapa sidang-sidang dari awal, kenapa kita tidak bisa hadir? Kenapa sampai sudah pembelaan untuk terdakwa baru kita hadir? Dan itu setiap kali persidangan tidak ada pemberitahuan dari jaksa pendamping untuk kita keluarga korban. Saya sendiri dari keluarga korban mesti jaga tanya. Kalau kita dari keluarga korban, kalau saya sendiri kalau tidak tanya, kita tidak tahu bahwa ada sidang, kita punya kasus perkara yang ada di pengadilan. Lalu Pak Jeremy bilang itu ada tanggal 14 ada sidang agendanya pembelaan. Oh iya Pak, nanti saya akan hadir Pak. Siap Ibu, tidak apa-apa. Tanggal 14 saya dengan menantu korban hadir datang di pengadilan tanggal 14 Maret.
Tapi tidak jadi sidang, tunda tanggal 14. Katanya menurut Pak Jeremy, Bu tunda nanti tanggal 15 hari Selasa besok baru sidang. Oke Pak, kita pulang. Besoknya tanggal 15 saya hadir saja sendiri, saya hadir. Tunda lagi. Habis itu katanya hari Rabu, Bu maaf hari Rabu. Saya datang lagi hari Rabu, tunda. Lalu Pak Jeremy bilang, Bu maaf nanti hari Jumat baru sidang. Langsung bilang oke Pak, saya pulang lagi. Karena hari Jumat, kena hari Jumat tanggal 24, kebetulan ada ibadah di rumah, saya tidak ikut hadir. Tapi saya kasih informasi kepada jaksa yang sama, yaitu Pak Jeremy, bahwa saya chat Pak Jeremy, saya tidak telepon, saya chat Pak Jeremy, Pak mungkin saya tidak hadir untuk sidang pembelaan karena mau ibadah di rumah. Oh siap, oke Bu, siap, tidak apa-apa. Hari Jumat itu kan saya tidak hadir. Hari Sabtunya saya telepon Pak Jeremy untuk tanya perkembangan sidang hari Jumat kemarin yang pembelaannya itu bagaimana. Lalu saya telepon, saya bicara dengan Pak Jeremy, Pak ini melalui via telepon. Saya tanya Pak, pembelaannya untuk terdakwa bagaimana? Pembelaannya Bu cuma pembelaan minta keringanan. Lalu nanti sidang selanjutnya kapan lagi Pak? Kalau saya tidak tanya, tidak kasih tahu. Jadi Bu, nanti sidang selanjutnya nanti tanggal 4 Mei putusan Bu. Datang putusan tanggal 4 Mei kemarin hari Senin, jaksa lain, tidak pertama yang jaksa Pak Jeremy dan jaksa yang lain, saya tidak kenal dan saya tidak tahu nomor HP dan saya tidak tahu bahwa ada jaksa yang lain mendampingi ketum punya kasus yang nanti sebentar putusan. Bagaimana jaksa saja tidak datang tanya-tanya atau cari-cari kita selaku apakah keluarga korban ada datang dengan korban untuk putusan pengadilan? Tidak ada sama sekali. Itu yang pertama yang kami juga resah karena kayak macam seakan-akan cuma sidang hanya cuma untuk pelaku, tapi korban tidak ada. Jadi kayak kita juga kecewa, kita kecewa dalam hal ini, kayak kita diabaikan padahal posisinya kita ini pelaku, kita ini korban. Kok kenapa seperti ini? Jadi saya baru kenal, cuma saya kenal karena bagaimana jaksa saja ganti-ganti. Mau bilang mama ini luka ringan para mama, sedangkan ini sudah nyata-nyata 12 jahitan yang dimana mama punya luka-luka. 12 jahitan itu apakah itu luka luka ringan? Kalau luka ringan ya palingan cuma tergores merah, itu baru dikatakan luka ringan. Tapi masa sampai jahit begitu, sampai robek begitu di anto punya kepala, pipi sama leher sampai robek begitu, masa dari pelaku bilang itu luka ringan? Masuk di akal atau tidak? Kalau istilah kalau mau bilang luka ringan, kecuali cuma hanya memar, cuma hanya tergores kecil, itu baru bilang luka ringan. Itu sudah nyata-nyata di foto. Jahit-jahit yang ada itu semua jumlah 12 jahitan. Orang kalau bilang luka ringan, tidak ada jahit. Tidak ada jahit yang di anto punya tubuh. Yang tadinya anto punya tubuh sempurna, yang tidak ada jahit-jahit, tidak ada jarum-jarum benang-benang yang ada di anto punya tubuh. Dengan kejadian seperti ini, akhirnya kan itu ada tanda. Ada tandanya, tanda jahit. Itu tidak akan hilang itu sampai beta punya orang tua itu sampai mati, dan akan tetap ada tanda itu, tanda yang kejadian terjadi yang dimana pelaku berbuat penganiayaan terhadap beta punya orang tua. Kalau misalnya bilang luka ringan, cuma merah dan nanti sekejap paling tinggi 1 minggu hilang. Tapi kalau mau itu kan sudah nyata-nyata bahwa itu penganiayaan berat, itu luka yang sangat berat karena itu 12 jahitan. Dan itu tanda sampai beta punya orang tua itu mati, tetap akan ada tanda. Ada bekas luka jahitan, ada bekas. Apakah itu luka ringan?
Orang kalau luka ringan nanti tidak akan ada bekas, tidak ada tanda-tanda. Tapi karena itu penganiayaan berat, luka berat yang beta punya orang tua itu alami, itu tidak masuk di akal. Ketong keluarga korban bilang kenapa tidak masuk di akal, tidak setuju sama sekali dengan bilang bahwa kata itu luka ringan. Itu luka berat karena itu tanda jahit. Biarpun sudah sembuh, sudah kering, tandanya ada tanda jahit. Sampai beta punya orang tua itu tetap akan nanti mati juga, tetap akan ada tanda yang beta punya orang tua punya tubuh. Selama kejadian terjadi, tidak ada etika yang baik, tidak ada permintaan kata maaf dari pelaku maupun dengan pelaku punya istri. Tidak ada sama sekali, tidak ada waktu masalah kejadian terjadi. Masalah kejadian terjadi itu besoknya langsung pelaku dan istrinya langsung pulang langsung ke Ambon, ke skip, di rumahnya di skip. Dan kita ada dengar bahwa pelaku serahkan diri. Tidak pernah ada pelaku serahkan diri. Kejadian terjadi besoknya langsung mama yang masih ada luka-luka dengan keluarga lapor, baru dari provos pergi tangkap pelaku di dia punya rumah di skip. Jadi tidak ada sama sekali etika baik dari pelaku yang dimana dia seorang anggota Brimob yang masih aktif di Polda, tidak ada. Memang masalah ini dari ketong selaku pihak keluarga korban, memang masalah ini tetap akan ketong naik sampai di persidangan. Tapi ini ada satu orang ada yang namanya Rulan. Dia pernah bawa mama ke Polda untuk mau cabut laporan, tapi dari penyidik Polda, yaitu waktu yang masih tangani masalah masih Paciko tidak berani melakukan itu. Kan waktu itu Paciko juga ada telepon saya karena posisi saya waktu itu di Papua, dan memang kita dengar hal itu bahwa si Rulan ini katanya saksi dari pelaku, padahal kalau mau bilang saksi, dia kan tidak ada di tempat. Lagian juga waktu masalah kejadian terjadi dia di Ambon. Kalau tidak salah dia tinggal di Kayu Putih pokoknya di Ambon, dia tinggal di Ambon. Kenapa dia mesti ada di dalam laporan pelaku dia sebagai saksi? Sedangkan waktu kalau saksi berarti kan ada kejadian di tempat. Dia ada lihat atau dia ada bantu. Ini tidak ada. Ini waktu itu dia bawa mama berobat di klinik dengan alasan bahwa mama periksa dengan alasan karena mama ada kejadian yang terjadi kepada mama. Padahal ketong yang tahu bahwa bermain di belakang layar dalam hal ini kan sudah kejadian sudah terjadi tanggal 11 Oktober 2026. Kejadian terjadi tanggal 11 Oktober 2024. Masa dia bawa mama periksa bulan November, beta sudah lupa tanggal, tapi bulan November 2024 minggu ketiga. Ya jelaslah kan mama kan punya luka kan sudah 1 bulan 3 minggu kan, jelas mama punya luka sudah agak mulai kering. Kok kenapa bisa bawa mama? Kenapa dia yang bawa mama? Kenapa? Waktu kejadian terjadi. Waktu yang kejadian terjadi yang waktu anto berlumuran darah. Kenapa sudah 1 bulan lebih baru bawa mama? Berarti ini kan ada kejanggalan. Ada kejanggalan dalam masalah ini. Dan dia ada permainan dalam ini. Waktu itu dia bawa mama dengan inisiatif bahwa dia bawa mama periksa. Nanti periksa karena mama sudah dapat pukul dari Hendra. Mama nih kan iyo mama kenal
Rulan ini karena dulu mama pernah kerja rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga di Rulan punya rumah. Lalu datang panggil mama untuk bawa mama pergi periksa mungkin ada. Tapi kenapa mesti bawa mama di klinik mata? Dan jelas-jelas kalau bawa mama di klinik mata pasti mama punya mata memang rabun karena sudah faktor usia. Kenapa mesti bawa mama di klinik? Dan kalau bawa mama, kenapa tidak kasih tahu ketong keluarga kenapa tidak kasih tahu mama punya anak-anak atau keluarga bahwa ada bawa mama ke Ambon untuk periksa. Jadi bawa mama diam-diam, ya pasti kita dari keluarga korban atau anak-anak pasti pemikiran yang negatif karena tidak ada pemberitahuan, tidak ada kasih tahu. Dan katanya mau bawa mama periksa, jadi mama ini oke saja karena mama pikir bahwa mama dengan Rulan punya inisiatif sendiri untuk nanti Rulan yang bayar dengan Rulan punya uang. Jadi waktu sampai di klinik mata pemeriksaan mama, waktu di klinik, waktu sudah selesai pemeriksaan, Rulan ini telepon Hendra, pelaku, telepon Hendra, datang bayar uang pemeriksaan 500.000. Mama langsung dari di situ mama kaget, mama menyesal. Kalau memang dari awal Rulan ini bilang mama bahwa nanti mama Mimi periksa nanti Hendra yang bayar, mama tidak akan pergi. Dan memang mama pernah katakan itu, mama tidak akan pergi kalau memang yang bayar nanti Hendra. Tapi Rulan ini tidak bilang bahwa ini Rulan punya inisiatif sendiri. Habis dari klinik, Rulan antar mama ke Polda karena itu kan di media dia punya advokat itu ada di media katanya mama yang ajak Rulan untuk pergi di Polda. Padahal sebaliknya putar balikan fakta. Rulan yang bawa mama ke Polda untuk mau tarik perkara. Tapi tidak jadi akan tarik perkara. Karena Rulan ini penyidik. Pertama Pak Ciko bilang Rulan ini tidak ada hubungan keluarga dan siapa-siapa dengan mama. Yang masalahnya katanya ada masalah uang, katanya ada bukan yang langsung kasih dari Hendra, tapi ini katanya dari Rulan yang katanya yang ini saksi, katanya ada kasih uang 2 juta tapi dikembalikan, tipu, tidak ada sama sekali. Dan hal itu beta sendiri tanya mama ulang-ulang, dan beta bilang mama jujur saja kalau memang Rulan ada kasih uang berapa untuk mama, mau jutaan kah? Jujur saja, siapa apa mama bilang saja. Tidak yang ada yang kasih uang apa-apa lagi, yang ada sama sekali. Lalu itu kan bukan ketong mau tekan orang tua, itu kan kalau memang ketong sudah tanya begitu di mama, ya kalau yang kasih ya sudah. Dan antu bilang tidak ada, sampai antu sudah mau sumpah-sumpah, kita bilang sudah mama cukup. Iya memang sudah cukup. Ya. Kami dari pihak keluarga korban minta terima kasih banyak karena masalah ini baru kemarin kita viral. Karena masalah yang terjadi 2024 kita sudah terlalu banyak diam, sudah 1 tahun lebih kita diam. Kita diam berarti kita berharap mungkin kita dapat keadilan. Ternyata tidak, kita tidak ada dapat keadilan, makanya itu kita viral. Akhirnya kita dari korban, pihak keluarga korban minta terima kasih banyak dari suara-suara netizen. Dengan adanya viral ini, akhirnya kita bisa dapat keadilan. Kami dari keluarga korban cuma minta dari Bapak Kapolda, kami mohon kami bisa dapat keadilan. Kami bisa dapat keadilan saja karena kami ini sudah korban, tidak berbuat salah. Baru kenapa masalah ini hanya cuma divonis cuma 5 bulan terhadap pelaku. Jadi kami mohon dari Bapak Kapolda, tolong kasih PTDH saja untuk si pelaku, karena di mana Bapak punya anak buah sudah melakukan penganiayaan terhadap orang tua kami, dan itu tidak pantas
Bapak punya anak buah yang seorang anggota Polda yang masih aktif tidak pantas untuk melakukan penganiayaan terhadap orang tua yang sudah berlanjut usia. Ini kan dia sudah mencoreng nama baik institusi Polri. Jadi kami dari keluarga korban memohon kepada Bapak agar kami dapat keadilan. Kami tidak minta banyak. Jangan hanya keadilan untuk orang benar, orang yang berduit, tapi kita yang rakyat biasa, rakyat kecil, keadilan tidak ada. Jangan cuma hanya keadilan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Demikian Tribuners cerita lengkap dari Sally Huwae, menantu dari Maria Huwae alias Mama Mimi. Kini keluarga menanti keadilan kepada korban. Harapan keluarga, Bribda Hendra Huwae bisa dihukum sesuai perbuatannya. Jika sanksi pidana yang diberikan hanya 5 bulan, keluarga berharap sanksi kode etik berupa PTDH bisa diterapkan kepada Bribka Hendra. Keluarga juga berupaya untuk mengajukan banding, meskipun kecil kemungkinan pengajuan banding dapat diterima. Seperti apa kelanjutan dari peristiwa ini? Mari kita kawal bersama hingga keluarga korban benar-benar mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Saya Putri Utami, jangan lupa untuk saksikan wawancara eksklusif kami berikutnya hanya di Saksi Kata.